Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi terkait materi setelah UTS ya, yaitu terkait metabolisme protein. Sebelum UTS kita sudah berdiskusi terkait metabolisme glukosa dan juga lipid. Sekarang kita akan masuk ke protein. Sebelum lebih lanjut kita berdiskusi terkait metabolisme protein, kita akan kembali melihat bagaimana bagan metabolisme keseluruhan dalam tubuh terkait dari 3 senyawa penting dalam perolehan energi, yaitu ada fat, karbohidrat, dan juga protein. Sebelum UTS kita sudah membahas untuk bagian ujung paling kanan, yaitu adalah transport elektron, kemudian sudah membahas juga terkait siklus Krebs, ya, di mana siklus Krebs ini dapat berjalan jika ada asetil-CoA. Sedangkan asetil-CoA sendiri didapatkan dari metabolisme bisa fat, karbohidrat, dan protein. Untuk fat dan karbohidrat sudah kita bahas sebelum UTS, sekarang kita masuk ke bagaimana protein akan diubah menjadi asetil-CoA. Oke, sebelum kita ke protein, ke metabolisme protein, sebetulnya tubuh itu membutuhkan protein dalam jumlah yang seimbang antara yang dibutuhkan dengan yang digunakan. Ya, jadi yang gambar yang kanan pojok kanan ini yang dikonsumsi sama dengan yang dibutuhkan. Tetapi ketika dalam suatu periode usia tertentu, itu jumlah yang dibutuhkan itu jauh lebih tinggi gitu daripada jumlah yang dikonsumsi jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan, terutama ketika masa pertumbuhan. Jadi ketika masa pertumbuhan, itu manusia membutuhkan protein dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah dewasa. Ada juga ketika ternyata yang dibutuhkan itu atau yang dikonsumsi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Nah, pada kondisi ini itu akan cukup membahayakan bagi tubuh kita ya. Contohnya pada kondisi kelaparan ya atau busung lapar. Pada kondisi ini protein yang dibutuhkan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang dikonsumsi. Jadi yang dikonsumsi itu jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Oke, sebelum ke metabolisme kita ingat kembali struktur protein itu seperti apa ya. Protein merupakan suatu senyawa yang merupakan gabungan dari asam amino. Ya, jadi ada asam amino 1 dan asam amino 2 yang bergabung membentuk ikatan peptida. Nah, strukturnya asam amino sendiri mohon diingat kembali ya, ada C yang di tengah itu namanya C chiral. C chiral ini mengikat amina, kemudian mengikat R atau rantai samping, mengikat H, dan juga mengikat COOH ya, COOH. Dan satu asam amino dapat berikatan dengan asam amino yang lain, membentuk ikatan peptida tadi, dan menjadi suatu protein. Oke, dalam pembahasan enzim kita sudah membahas ketika jumlah enzim itu berlebih maka akan terjadi degradasi ya, karena enzim merupakan protein, maka begitu pula dengan protein yang dalam tubuh kita. Ketika jumlahnya berlebih dia akan bisa mengalami suatu degradasi dengan bantuan dari proteosom. Oke, kita masuk ke metabolisme protein. Untuk bagian umumnya seperti ini sebetulnya ya untuk metabolisme protein. Jadi tidak serumit metabolisme glukosa maupun metabolisme lemak. Untuk metabolisme protein sendiri ya, ketika protein masuk dalam tubuh seperti biasa dia akan mengalami digesti, kemudian akan dipecah menjadi senyawa monomer penyusunnya yang paling sederhana yaitu berupa asam amino. Nah, asam amino ini akan didistribusikan melalui darah menuju ke sel yang membutuhkan. Sesampainya di sel yang membutuhkan, maka asam amino ini akan masuk ke dalam sel, ya. Dan di dalam sel asam amino ini akan mengalami breakdown atau pemecahan, ya. Tadi masih ingat strukturnya asam amino? Coba kita buka lagi. Jadi asam amino itu ada amina atau NH2, maka namanya asam amino gitu ya. Ada C chiral dan yang sebelah kanan ada yang namanya asam karboksilat. Kalau bisa kita bagi menjadi dua sebetulnya ya, kita bisa pecahkan di sekitar antara ikatan C chiral dengan amina, maka kita punya dua kerangka gitu ya. Yang sebelah kiri adalah kita sebut sebagai kerangka nitrogen,
karena ada atom N-nya, dan yang sebelah kanan karena sebagian besar adalah merupakan karbon, maka kerangkanya disebut sebagai kerangka karbon. Oleh karena itu, ketika asam amino itu didegradasi, maka akan menjadi dua kerangka, yaitu kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Kerangka nitrogen, ya, NH2, itu akan masuk ke dalam siklus urea dan akan diekspresikan sebagai urea melalui urin. Sedangkan kerangka karbon sendiri itu akan bisa masuk ke dalam proses penghasilan energi, ya, menjadi asetil CoA, kemudian masuk ke dalam proses siklus Krebs dan sebagainya untuk menghasilkan energi, ya. Sedangkan asam amino sendiri itu bisa digunakan selain di breakdown, ya, ini digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa yang membutuhkan kerangka nitrogen. Contohnya ya protein, ya, protein. Kemudian ada senyawa lain yang membutuhkan kerangka nitrogen. Nah, ini strukturnya seperti ini, ya. Kemudian berikut lebih detailnya, ketika asam amino ini di breakdown atau dipecah menjadi dua, ada kerangka karbon dan kerangka nitrogen. Kerangka karbon ini akan diubah menjadi asetil CoA gitu ya, asetil CoA kemudian bisa masuk ke siklus Krebs. Nah, ada dua jalur gitu ya yang terjadi di sini, yaitu setelah melalui siklus asam sitrat, ya, eh, karbon yang didapatkan dari asam amino itu bisa digunakan untuk pembentukan glukosa. Kalau kita dulu diskusi glukosa itu dipecah dari karbohidrat, ya. Ternyata kalau di sini karbohidrat itu glukosa itu bisa disintesis dari senyawa lain selain karbohidrat. Contohnya berasal dari asam amino ini. Nah, itu prosesnya namanya gluconeogenesis yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi saya ulang, kerangka karbon itu bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat, kemudian bisa dia masuk ke dalam jalur untuk pembentukan glukosa, ya, sehingga hasil akhirnya adalah berupa glukosa. Bisa jadi jalur yang kedua adalah kerangka karbon ini akan melewati proses seperti yang terjadi pada asetil CoA umumnya, yaitu untuk menghasilkan ATP atau menghasilkan energi. Nah, kapan kapan kerangka karbon itu akan menjadi glukosa dan kapan menjadi ATP tergantung dari kebutuhan tubuh. Kalau tubuh kita butuh ATP, maka dia akan melewati jalur penghasilan ATP. Tapi kalau tubuh kita itu butuhnya glukosa, ya, maka dia akan menghasilkan glukosa gitu ya. Kapan tubuh membutuhkan glukosa? Nah, utamanya saat ini ya, ketika kita sedang berpuasa. Ketika kita berpuasa, kadar glukosa itu pasti akan menjadi rendah karena tidak ada konsumsi glukosa dari luar tubuh. Nah, padahal tubuh itu punya kadar glukosa yang normal yang harus selalu dipenuhi gitu. Nah, untuk memenuhi itu, maka tubuh bisa berusaha untuk mensintesis glukosa. Karena tidak ada makanan dalam tubuh, maka sintesis ini bisa dilakukan berasal dari asam amino. Oke, itu untuk yang kerangka karbon. Untuk kerangka nitrogen, ini bisa melalui dua jalur ya. Tadi saya cerita dia bisa masuk ke siklus urea dan menghasilkan urea untuk diekskresikan melalui urin. Tapi ada jalur yang lain lagi, kerangka nitrogen ini bisa digunakan untuk sintesis asam amino yang lain gitu ya. Jadi asam amino kan ada 20 macam nih. Kalau satu asam amino di breakdown bisa jadi nitrogennya digunakan untuk pembentukan asam amino yang lain. Bisa juga untuk pembentukan nukleotida, senyawa yang juga punya kerangka N, dan juga ada senyawa-senyawa biologikal yang lain atau senyawa biologis yang lain yang dia memiliki kerangka nitrogen. Nah, pada umumnya katabolisme atau metabolisme protein ini ada di dalam slide ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kerangka nitrogen itu ada di dalam tubuh kita gitu ya. Bagaimana nasib kerangka nitrogen dalam tubuh kita. Untuk prosesnya ketika asam amino itu mengalami degradasi gitu ya, dia akan menjadi kerangka karbon dan juga kerangka
nitrogen tadi. Nah, untuk kerangka nitrogen yang dilepaskan oleh suatu asam amino ya dalam proses namanya transaminasi ya pelepasan amina dari satu asam amino itu akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini ketika menerima amina maka menjadi glutamat. Sedangkan asam aminonya yang kehilangan kerangka nitrogen maka menjadi kerangka karbon. Kita sebut juga sebagai alfa ketoacid. Ya. Oke. Nah, proses ini membutuhkan bantuan PLP atau pyridoxal fosfat yang disintesis dari vitamin B6 gitu ya. Oke. Nah, L-glutamat kemudian ya menuju ke hati. Kenapa ke hati? Karena proses siklus urea ini terjadi di sel hati. Ya, jadi alfa ketoglutarat itu seperti kalau bisa kita gambarkan seperti tukang ojek gitu ya. Dia mengantarkan amina dari asam amino di sel tertentu menuju ke sel hati gitu. Ya. Oke, setelah sampai di sel hati, maka aminanya akan dilepaskan kembali NH3 ya, dilepaskan. Glutamat yang melepaskan NH3 maka dia akan kembali ke bentuk asalnya yaitu alfa ketoglutarat. Dia kembali lagi dengan bantuan PLP. Nama reaksinya adalah deaminasi oksidatif atau oxidative deamination ya, deaminasi oksidatif. Kemudian NH3-nya kemana? NH3-nya akan masuk ke siklus urea untuk menghasilkan urea. Jadi ini proses awal bagi asam amino yang tidak berada di sel hati, maka dia harus ditransport dulu ya ditransport amonianya dari sel lain selain sel hati menuju ke sel hati untuk kemudian mengalami siklus urea. Oke, ini adalah struktur asam amino ya, ada alfa ketoglutarat tadi dan L-glutamat, kemudian ada amina ya. Bagaimana caranya atau bagaimana transport yang terjadi ya dari kerangka nitrogen yang berasal dari asam amino di sel ekstrahepatik. Jadi sel ekstrahepatik itu sel selain hepar. Ternyata dia ditransportasikan dalam bentuk alanin atau glutamin. Nah, untuk yang alanin tadi, seperti yang tadi kita ceritakan ya, asam amino akan melepaskan amina, kemudian ditangkap oleh alfa ketoglutarat, dan kemudian menjadi glutamat. Ya, glutamat ini kemudian, sebentar. Asam amino ini akan melepaskan NH3 menjadi alfa ketoacid ya, atau kerangka karbon. NH3-nya akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Kemudian glutamat ini akan bereaksi dengan pirufat ya membentuk suatu alanin. Nah, alanin ini adalah bentuk untuk mempermudah transportasi dari NH3 menuju ke hati. Ini contohnya adalah sel muscle ya atau sel otot. Kemudian ketika sampai di hati, alanin ini akan kembali dipecahkan menjadi karbon dan nitrogen. Nitrogennya akan mengalami siklus urea dan menghasilkan urea dan dikeluarkan melalui urin. Karbonnya bagaimana? Karbonnya ini akan diubah menjadi glukosa di hati dan akan kembali ke sel lain yang membutuhkan dan ketika kembali ke sel muscle seperti yang awal tadi, maka glukosa ini akan dipecah menjadi pirufat untuk nantinya pirufat akan membantu glutamat membentuk alanin kembali. Begitu ya, itu untuk yang alanin. Jadi reaksinya berputar gitu, seperti siklus. Kita lihat yang glutamin sekarang. Nah, kalau glutamin ketika sudah menjadi glutamat tadi, alfa ketoglutarat sudah menjadi glutamat, maka glutamat ini akan mengikat amina lagi menjadi glutamin. Tapi di sini prosesnya membutuhkan satu ATP ya dengan bantuan enzim glutamin sintetase. Kemudian glutamin ini akan ditransportasikan ke hati atau liver dan di liver dia akan melepaskan 2 kali amina. Untuk yang pertama akan menjadi glutamat dan kedua akan menjadi alfa ketoglutarat. Baru kemudian amina yang dilepaskan ini akan masuk ke siklus urea, menghasilkan urea dan dikeluarkan melalui urin. Itu ya, jadi ada dua tadi, yang ini alanin dan yang ini adalah glutamin. Dua-duanya adalah proses transport amina dari sel selain sel hepar menuju ke sel hepar itu sendiri untuk mengalami siklus urea.
Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait siklus urea. Untuk siklus urea sendiri, yaitu kita akan mengubah amina menjadi suatu urea, yaitu senyawa yang mudah diekspresikan melalui urin. Untuk struktur urea, ya bisa kita lihat di slide ya, adalah suatu karbonil atau C yang berikatan rangkap 2 dengan oksigen, dan kedua tangannya mengikat masing-masing satu amina NH2 ya. Sehingga ini adalah struktur dari urea itu sendiri. Prosesnya adalah amina akan berikatan dengan HCO3 dan membutuhkan 2 ATP, kemudian membentuk suatu karbamil fosfat. Pembentukan ini dibantu oleh CPSI. CPSI ini ada di bawah ya, di pojokan. Kepanjangannya adalah karbamil fosfat sintase 1. Ya, jadi ini CPS1 gitu ya, atau CPSI. CPS1 lebih tepatnya. Nah, CPS1 ini yang membantu pembentukan karbamil fosfat. Setelah itu, karbamil fosfat ini akan masuk ke dalam suatu siklus urea. Jadi siklus urea ini mirip dengan siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Jadi siklusnya itu berputar ya, dan pada akhir reaksi senyawa yang pertama bereaksi itu akan terbentuk kembali. Senyawa apa itu gitu ya? Kalau di siklus asam sitrat kan ada oksaloasetat. Kalau di sini adalah ornitin. Jadi ornitin ini yang akan pertama bereaksi dengan senyawa karbamil fosfat dengan bantuan OTC, bukan obat ya, tapi OTC di sini adalah ornitin transkarbamilase. Kemudian terbentuklah suatu sitrulin. Nah, ketika terbentuk sitrulin, ya, proses ini terjadi di dalam mitokondria. Ya, setelah terbentuk sitrulin, sitrulin akan keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Ya, kemudian dalam sitoplasma, sitrulin ini dengan bantuan satu ATP, ya, akan bereaksi dengan suatu aspartat ya, dan dibantu oleh enzim ASS atau arginin suksinat sintetase membentuk suatu argininosuksinat. Ya, jadi sitrulin berikatan dengan aspartat dengan bantuan ATP dan ASS menjadi argininosuksinat. Kemudian argininosuksinat ya akan melepaskan fumarat di sini. Jadi fumarat akan dilepaskan dengan bantuan ASL atau arginin suksinat liase membentuk suatu arginin. Nah, kemudian arginin ini akan membentuk ornitin sebagai senyawa yang pertama bereaksi tadi dengan bantuan ARG atau arginase dan melepaskan urea. Maka terbentuklah urea dan ornitin terbentuk kembali. Nah, reaksi ini sebenarnya sudah berakhir, tetapi ornitin perlu bereaksi dengan karbamil fosfat yang lain di dalam mitokondria, maka ornitin ini akan kembali ke mitokondria. Nah, dengan bantuan ORNT1 atau ornitin transkarbamilase. Ya, setelah itu baru ornitin akan menunggu adanya karbamil fosfat yang lain dan masuk ke dalam siklus urea yang lain untuk menghasilkan urea. Oke, itu adalah siklus urea. Ya, di sini ada fumarat yang juga terbentuk dalam siklus urea ini dengan dibantu oleh aspartat. Ya, kemudian tadi berarti sudah selesai kita diskusi terkait nasib dari kerangka nitrogen. Selanjutnya kita akan lihat nasib dari kerangka karbon. Untuk kerangka karbon itu nasibnya tadi saya cerita ada dua macam. Bisa kita sebut sebagai ketogenik dan glukogenik. Bedanya apa? Kalau ketogenik itu dia akan membentuk suatu asetoasetat atau asetil CoA, ya. Sedangkan kalau glukogenik maka dia akan membentuk senyawa bisa piruvat intermediate dalam siklus Krebs atau bisa juga nanti membentuk glukosa dalam proses gluconeogenesis. Nah, siapa saja yang bisa melewati proses ketogenik, siapa yang glukogenik, atau ada yang dua-duanya, itu kita bisa lihat dari slide ini gitu ya. Ini adalah asam amino yang bisa melewati siklus yang glukogenik. Ternyata cukup banyak ya, karena memang asam amino itu ada 20 asam amino, sehingga nasibnya itu berbeda-beda. Ya, kita lihat di sini ada treonin yang kemudian bisa diubah menjadi glisin. Glisin itu bisa menjadi alanin, serin,
sistein, kemudian ini akan diubah menjadi pirufat. Ya, pirufat itu bisa membantu tadi proses yang kita diskusikan di awal, dia bisa membantu proses pembentukan alanin. Bisa juga pirufat ini diubah menjadi asetil CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat menjadi bereaksi dengan oksaloasetat. Maksudnya gitu. Nah, bisa juga pirufat ini diubah langsung menjadi oksaloasetat. Jadi memang nasibnya beda-beda gitu. Ada juga asam amino aspartat dan asparagin yang bisa kemudian secara direct, secara langsung diubah menjadi oksaloasetat. Ada juga aspartat, tirosin, dan fenilalanin yang kemudian bisa langsung diubah menjadi fumarat. Fumarat ini adalah salah satu intermediate dalam siklus Krebs. Atau ada juga valin, treonin, isoleucin, dan metionin yang dia akan diubah menjadi propionil-CoA. Ingat ya propionil-CoA waktu metabolisme lipid kemarin. Itu akan diubah menjadi metilmalonil-CoA dan menjadi suksinil-CoA. Itu juga intermediate dalam siklus Krebs. Ada juga arginin, histidin, glutamin, dan prolin yang bisa diubah menjadi glutamat dan menjadi alfa-ketoglutarat yang merupakan salah satu intermediate dalam siklus Krebs. Nah, ini adalah asam amino yang bisa melewati siklus glukogenik. Apakah perlu dihafalkan? Nah, sekarang kita lihat dulu yang bukan yang glukogenik ya, tapi yang ketogenik. Untuk yang ketogenik, ya, ini ternyata asam aminonya lebih sedikit, yaitu ada treonin, lisin, isoleucin, triptopan, leucin, dan fenilalanin, dan tirosin. Jadi saran saya lebih baik kita mengingat yang ini, karena selain ini berarti dia bisa melewati yang glukogenik. Ya, yang ketogenik hanya ini. Pertanyaannya di bawah itu ada tulisannya, apakah ada asam amino yang bisa melewati dua jalur, yaitu glukogenik dan ketogenik, atau adakah yang hanya bisa ketogenik? Berarti kita tinggal menyocokkan. Yang ada di sini, adakah yang sama dengan yang ada di depannya? Kita cek ya. Dimulai dari leucin. Adakah leucin di sini? Ya, jawabannya tidak ada. Berarti leucin hanya bisa melewati ketogenik. Kemudian fenilalanin. Apakah fenilalanin ada? Ternyata ada ya di sini di fumarat. Sehingga fenilalanin adalah asam amino yang bisa melewati dua jalur. Kemudian tirosin. Adakah? Ada ternyata ya di dekatnya fenilalanin tadi. Sehingga fenilalanin dan tirosin adalah dua asam amino yang bisa melewati gluko maupun keto. Kita lanjut ke treonin. Bagaimana dengan treonin? Tadi kita sebutkan pertama ya, treonin juga ternyata bisa lewat glukogenik, maka treonin termasuk ke dalam temannya fenilalanin dan tirosin. Jadi ada fenilalanin, tirosin, dan treonin. Bagaimana dengan lisin? Kita cari lisin di sini. Adakah lisin di sini? Ternyata lisin tidak ada. Sehingga lisin adalah salah satu asam amino yang hanya bisa melewati jalur ketogenik. Kita cari selanjutnya isoleucin. Adakah isoleucin di sini? Isoleucin ternyata ada ya di bawah nih di bawah isoleucin, sehingga isoleucin menjadi asam amino yang bisa melewati dua jalur bersama dengan fenilalanin, tirosin, dan treonin. Terakhir adalah triptopan. Adakah triptopan di sini? Kita cari dulu. Ada ternyata ya di atas ini, sehingga triptopan juga bisa melewati dua jalur. Berarti pertanyaannya adalah manakah asam amino yang bisa melewati dua jalur? Jawabannya adalah ada fenilalanin, kemudian tirosin, ya, kemudian triptopan, gitu, kemudian treonin, dan isoleucin. Sedangkan yang hanya bisa melewati ketogenik itu adalah lisin dan leucin. Hanya dua asam amino ini yang bisa lewat ketogenik saja, lisin dan leucin. Jadi saran saya mending teman-teman mengingat yang ini, karena selain itu berarti dia bisa melewati glukogenik. Oke. Jadi nasib dari kerangka karbon itu tadi bisa membentuk glukosa yang bisa digunakan sebagai sumber pembentukan energi, ya, atau kemudian bisa membentuk karbohidrat atau trigliserida gitu ya, untuk membantu biosintesis kedua senyawa tersebut. Oke, nah kemudian saat degradasi asam amino, karbon itu juga akan bisa membentuk CO2 gitu ya, CO2 yang nantinya bisa membentuk badan keton atau senyawa turunannya, asetil CoA gitu ya.
Bisa juga untuk pembentukan glukosa di dalam hati gitu ya, pirufat, kemudian intermediate dalam siklus Krebs tadi sudah ya, berarti sudah kita bahas. Jadi ini adalah ketogenik dan glukogenik. Ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangan metabolisme dalam protein ya, ada fenilketonuria yang paling sering ditemui ya, fenilketonuria. Nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir insya Allah terkait penyakit yang ada karena ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh. Oke. Kemudian untuk alanin tadi, alanin contohnya asam amino yang bisa digunakan untuk gluconeogenesis ya. Ini dapat dilihat dari bagan yang ada di dalam slide. Oke, alanin di dalam hati ya, itu dia bisa kemudian melepaskan amina ya, ditangkap oleh alfa ketoglutarat dan menjadi glutamat. Kemudian glutamat melepaskan aminanya dan masuk ke siklus urea menghasilkan urea. Itu untuk yang nitrogennya. Untuk rangka karbonnya akan membentuk pirufat dan dalam proses gluconeogenesis piruvatnya akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa kalau dibutuhkan di dalam darah karena mungkin kadar gula darahnya rendah, maka glukosa ini akan dipindahkan ke dalam darah. Suatu ketika ada sel yang membutuhkan energi, maka glukosa tadi bisa dimasukkan dalam sel yang membutuhkan, misal di otot gitu ya. Maka glukosa ini akan mengalami glikolisis untuk menghasilkan pirufat. Nah, pirufat yang dihasilkan juga bisa kemudian digunakan untuk pembentukan alanin. Ya, karena ternyata alanin itu dibentuk dari reaksi antara pirufat atau gabungan antara pirufat dan glutamat membentuk suatu alanin. Alanin ini kemudian ketika akan didegradasi dia akan didistribusikan melalui darah dan akan menuju ke sel hati. Jadi ini adalah suatu siklus gitu ya. Nah, glutamat tadi juga bisa dihasilkan dari asam amino yang melepaskan aminanya gitu. Gitu ya. Jadi ini udah suatu proses yang saling terkait menjadi satu siklus. Oke. Nah, untuk asam amino dalam tubuh kita ya, itu ada 2 jenis yaitu esensial dan non esensial. Bedanya apa? Kalau esensial artinya dia penting. Penting berarti penting untuk dikonsumsi artinya. Nah, kenapa kok penting dikonsumsi? Berarti karena tubuh kita itu tidak bisa memproduksi sendiri. Jadi harus kita dapatkan dari sumber luar. Sedangkan kalau non esensial artinya tidak penting atau tidak terlalu dibutuhkan dikonsumsi dari luar karena sebenarnya tubuh sendiri itu bisa menghasilkan asam amino tersebut. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel yang sebelah kiri adalah contoh yang esensial dan yang sebelah kanan adalah contoh yang non esensial. Nah, di sini ada asam amino arginin dan juga ada hidroksiprolin dan hidroksilisin. Kalau hidroksiprolin dan hidroksilisin ini adalah asam amino yang sedang diusulkan untuk masuk ke dalam jenis asam amino karena sampai saat ini kedua jenis itu belum ada di dalam 20 asam amino yang ada dalam tubuh. Nah, ada asam amino yang kemudian dia itu semi esensial. Artinya sebetulnya dia itu tidak dibutuhkan, artinya bisa dihasilkan oleh tubuh, tapi ternyata penghasilan dalam tubuh itu membutuhkan asam amino lain ya. Contohnya adalah sistein. Sistein ini baru bisa diproduksi kalau ada metionin, padahal metionin adalah esensial, artinya didapatkan dari luar. Contoh lain adalah tirosin. Tirosin juga baru bisa dibentuk kalau ada fenilalanin, padahal fenilalanin ini adalah esensial. Jadi dia seolah-olah sebagai semi esensial. Oke, itu ya istilahnya semi esensial. Oke. Nah, ini adalah asam amino yang bisa disintesis dalam tubuh kita. Ini proses sintesisnya bisa tadi kita lihat dalam siklus glukogenik gitu ya. Jadi misalnya ya contohnya aspartat akan membuat atau sebagai sumber pembuatan dari asparagin dan sebagainya. Bisa kita lihat dalam bagan di dalam slide. Jadi contoh proses pembentukannya gitu ya. Aspartat dibuat dari glutamat. Ya, ini adalah alanin yang dibuat dari glutamat. Oke, jadi hati adalah organ yang penting dalam proses ini karena siklus urea hanya terjadi di dalam hati. Kalau ada defisiensi maka akan terjadi penyakit seperti kwashiorkor. Oke, sekian kuliah pada hari ini. Wassalamualaikum.